Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 29 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Mazmur 135. Mada Paskah. Mengisahkan karya agung Tuhan berarti memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala dewata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala penguasa, kekal abadi kasih setia-Nya. Sebab hanya Tuhanlah yang mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dengan bijaksana, kekal abadi kasih setia-Nya. Kepada Tuhan yang membentangkan bumi di atas samudera raya, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membuat penerang yang besar, kekal abadi kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang,
kekal abadi kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengerjakan karya agung, kekal abadi kasih setianya. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membunuh anak sulung Mesir, kekal abadi kasih setianya, yang mengantar umat Israel keluar dari Mesir, kekal abadi kasih setianya, dengan tangan kuat dan lengan terentang, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang membelah Laut Merah, kekal abadi kasih setianya, yang menyeberangkan umat Israel melalui air, kekal abadi kasih setianya, yang mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke dalam laut, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengantar umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan kuat dan lengan terentang. Bersyukurlah kepada Allah di surga, Ia membebaskan kita dari para penindas. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memimpin umat-Nya melintasi padang gurun, kekal abadi kasih setianya, yang menaklukkan kerajaan besar, kekal abadi kasih setianya, yang membunuh raja-raja yang termasyur, kekal abadi kasih setianya. Sihon raja bangsa Amori,
kekal abadi kasih setianya. Dan Ok Raja negeri Basan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kerajaan mereka, kekal abadi kasih setianya. Menjadi milik pusaka Israel hamba-Nya, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memperhatikan kemalangan kita, kekal abadi kasih setianya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Allah di surga. Ia membebaskan kita dari para penindas. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 15-30. Semoga Allah memberi aku berbicara sesuai dengan kehendak-Nya dan memikirkan apa yang berpatutan dengan segala pemberiannya. Sebab Ia sendirilah penuntun kebijaksanaan dan juga pemimpin para bijak. Memang baik kita sendiri maupun perkataan kita, lagi pula pengertian dan segenap kepandaian ada di tangan Allah. Sebab Ia sendiri telah memberi aku pengetahuan yang tidak menipu tentang segala-galanya yang ada, supaya ku kenal susunan alam semesta dan daya anasirnya, awal dan akhir serta pertengahan masa, bila mana matahari berubah peredarannya dan musim silih berganti, supaya aku kenal perputaran tahun dan tempat bintang-bintang, tabiat hewan dan naluri binatang buas, tenaga para roh dan pikiran manusia, jenis tumbuh-tumbuhan dan guna sekalian akar. Aku mengenal segala yang tersembunyi maupun yang nyata, oleh karena seniwati segala sesuatu, yaitu kebijaksanaan, mengajar aku. Sebab di dalam Dia ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk, dan halus, mudah bergerak, jernih, dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati, dan sayang akan manusia, tetap, tidak bergoyang, dan tanpa kesusahan, maha kuasa, dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni, dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya Ia menembusi dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah dan pancaran murni dari kemuliaan Yang Maha Kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal
dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab ia adalah lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Berbanding dengan siang terang, dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan, pasal ke-12, hal keluhuran jalan salib suci. Namun orang yang seringkali menderita bermacam-macam percobaan itu juga tidak terasingkan dari penghiburan sama sekali, sebab dia tahu bahwa dari penderitaan salibnya itu tumbuhlah buah banyak sekali. Sebab karena orang dengan sukarela bersedia memanggul salibnya, maka segala beban penderitaan lalu berubah menjadi kepercayaan atas penghiburan ilahi. Makin berat orang dibebani penderitaan badani, makin kuatlah jiwanya karena rahmat batin. Kadang-kadang akibat keinginan untuk menyamai Kristus yang disalibkan, dan karena kemauan untuk menderita sengsara dan kesusahan, maka jiwa orang malah menjadi demikian kuat dan sentosa, sehingga orang tadi tidak mau luput dari kesusahan dan percobaan. Sebab ia percaya akan lebih berkenan kepada Allah apabila ia makin banyak menderita untuknya. Bukanlah jasa perbuatan manusia, melainkan rahmat Kristus yang mampu membangkitkan kekuatan pada orang yang lemah sifatnya itu, sehingga dengan semangat jiwa besar dan cinta, orang bersedia melakukan hal-hal yang berdasarkan sifat kodrat kemanusiaannya ia benci dan ia hindari. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami.
Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kembangkanlah iman, harapan dan cinta kasih kami. Ajarilah kami mencintai perintah-perintah-Mu, agar layak menerima janji-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.